Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa daman nafa bihi wa bi ulumi fi darin amin qala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu macam nikmatnya kepada kita, supaya kita semuanya dapat berkumpul menjalankan rutinitas kita di mushola atau di masjid ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salat bertangkaikan salam, salat tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan kajian dari minggu yang lalu, yakni masih di dalam kitab hadis Bihul Ghafilin. Kemarin kami menjelaskan qala Hakim wa Hukama berkata, daripada seorang yang bijak ma'amina sab'atan duna sab'atin lam yantafi' bima ya'mal. Barang siapa mengerjakan ada 7 perbuatan amal tetapi tidak dibarengi dengan 7 amal tersebut, maka tidak bermanfaat amalnya. Kemudian kemarin kita sudah membaca 1, 2, dan kemudian sekarang dilanjutkan dengan yang ketiganya. Wa thalith niyati dunal qasdi, yakni yanwi bi qalbihi ay ya'mala bi ta'ati wal khairati wa la yaqsidu bi nafsihi lam tanfa'hu niyatahu syai'an. Yang ketiga adalah biniyati dunal qasdi, yaitu kita niat beramal soleh dunal qasdi, tapi tidak direalisasikan niatan tersebut, maka tidak menjadikan manfaat niat tersebut. Yakni biqalbihi ay ya'mala bi ta'ati wal khairat. Jadi di dalam hati kita sudah meniatkan sesuatu amal yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yaqsidu bi nafsihi, tapi tidak kita realisasikan dalam diri kita sendiri. Maka ini dikatakan lam tanfa'u niyatahu syai'an, maka tidak bermanfaat niat tersebut. Niat amal, sesuatu niat itu sangat baik ketika kita meniatkan sesuatu amalan-amalan soleh, karena niatul mukmin khairu bi amalihi, niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya sendiri. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, kita niatin dulu amalnya. Contoh mudahnya, semalam kita udah niatkan ya, kita mau datang di kuliah subuh, besok jadwalnya di Andalusia, besok di Andalusia, kita niatin dari malam harinya. Itu di dalam Islam kita udah mendapatkan pahala 1, baru niat doa. Ketika pagi harinya bil qasdi, kita realisasikan niat tersebut, kita jalanin niat tersebut, kita datang, kita hadir di sini, maka niat tersebut menjadikan pahalanya dari 1 menjadi 10. Kenapa? Karena kita sudah realisasikan niat tersebut, kita sudah jalankan. Contoh lagi,
ketika kita niat pengen haji, orang-orang udah banyak ya udah pada pulang, kayaknya udah semuanya ya pulang dari ibadah haji. Kayaknya haji enak nih, gitu kan. Menyempurnakan agama kita. Kita niatin buat kita pergi haji. Tapi harus ada actionnya, harus ada aksinya, harus ada tindakannya. Jangan cuma niat doang gitu, cuma niat doang. Iya ini besok dah pengen banget ini pergi haji. Kita tengokin saudara kita habis dari pulang haji, dia cerita haji bagaimana, di Arafah bagaimana, di Mina bagaimana, jumroh bagaimana, tawaf gimana, sa'i gimana, segala macam. Di dalam hati kita tersentuh. Iya, niatin tadi. Tapi cuma niat doang, nabung kagak, ngumpulin duit, nyetor apalagi, cuma niat doang. Pokoknya ketika kita niatin haji, apalagi sekarang haji ya, Insya Allah antriannya dulu tahun 2014 saya akhir-akhir tahun saya ditelepon sama abang saya saat Ramdhani Ali yang di panggung itu pemungutan. Saya ditelepon sama dia bilang, lu kan lagi megang duit, gua habis ke Departemen Agama daftar haji mandiri, udah nggak usah pakai KBH dulu, yang penting nyetor aja dulu 25 juta sendiri, lu sama bini lu 50 juta, buruan daftar, kata dia, biar ntar kita berangkat bareng-bareng. Dia daftar bareng sama kakak saya nomor 2. Saya belum ada pikirannya. 2014 umur saya masih muda, belum ada tuh pikirannya. Saya diem aja. Ditelepon lagi sama dia 3 hari, lu udah kesana belum? Ini syarat-syaratnya. Aduh udah, gue lagi di bisnis ini, udah usaha. Sisahin, kata dia. Dia bersikeras mengingatin saya buat saya daftar haji. Akhirnya saya pikirin, akhirnya saya niat, ya udah, di jalan ke sana, bini saya naik motor, jalan aja deh, Departemen Agama di Pejaten, daftar, gini-gini segala macam. Akhirnya antriannya, Masya Allah, 14-15 tahun, kayak sekarang saya belum berangkat juga, emang antriannya begitu panjang. Abang saya yang daftar bareng sama abang saya Ramdhani itu 2 tahun yang lalu, dia ada mau proses pengkinian data, dia datang ke Departemen Agama. Dia nanya, nah usianya saat itu udah hampir 60 abang saya. Ketika datang dia nanya, masih lama antriannya? Masih lama Pak, masih 3-5 tahun lagi. Ya nggak bisa dicepetin apa? Nggak bisa, katanya antriannya seperti ini. Akhirnya nggak lama dia habis datang, dia nanya, dia pulang. Nggak lama akhirnya abang saya meninggal, panggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi niatnya tersebut karena memang sudah diniatkan, udah disetorin, udah nunggu antrian, ketika meninggal, maka insya Allah niatan tersebut, maka pahalanya sama dengan pahala hajinya seperti orang-orang yang sudah melakukannya. Makanya kita sesuatu di agama Islam, alhamdulillah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita meniatkan sesuatu, maka Allah berikan niatan tersebut menjadikan pahala. Ketika kita realisasikan, maka pahala itu menjadi berlipat ganda. Maka kita niatin amal yang baik, kita niatin apa? Niatnya pengen bikin pesantren, bikin aja udah. Niat nih kita bikin majelis taklim, niatin aja. Cuman jangan misalkan niat yang baik, niatin aja. Kemudian yang keempat, Rabi' bidu'ai dunal jahdi
yakni ya Allah Ta'ala ayufiqahu lil khairi wala yajtahidu lam yanfa'hu du'ahu syai'an. Yang keempat adalah ketika kita berdoa kemudian kita tidak bersungguh-sungguh, yakni ya Allah Ta'ala ayufiqahu lil khairi wala yajtahidu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kekuatan untuk menjalankan sesuatu kebaikan, akan tetapi kita tidak bersungguh-sungguh, lam yanfa'hu du'ahu syai'an, maka doa tersebut akan menjadi sia-sia. Ketika kita berdoa dengan mengharapkan sesuatu, maka kita doa tersebut harus bersungguh-sungguh. Contohnya kita doain buat anak istri kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta dijadikan anak istri kita biar enak, sedap dipandang mata, berarti akhlaknya baik, menjadi anak yang soleh. Tetapi kita tidak mendidik anak kita dengan sungguh-sungguh. Itu cuma doa-doa, kita doa Allah ingin punya anak yang soleh. Kita doa sama Allah pengen jadi anak kita pintar agama, tapi kita ajarin ngaji kagak. Kita doa sama Allah, ya Allah, kita doa segala macam agar istri kita baik segala macam, tapi kita ajarkan agama juga kagak. Kita berikan didikan agama juga kagak. Kita suruh ngaji juga kagak. Maka doa ini tidak akan menjadi manfaat, maka tidak jadi akan menjadi sia-sia. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita harus bersungguh-sungguh. Doa kan macam-macam. Atau doa lebih afdalnya kita doa itu dengan bahasa Arab. Doa bisa dengan bahasa Indonesia, bisa. Allah mengerti segala macam bahasa. Bahasa hewan Allah paham. Langit, laut, ombak, segala macam tumbuhan Allah paham. Akan tetapi ketika kita lebih mengerti, kita doa dengan bahasa Arab, itu akan lebih baik. Apalagi doa-doa yang tertanam di dalam Al-Quran. Makanya ada adab-adab doa, cara-cara doa yang disusun oleh Syekh Imam Al-Ghazali, itu bagus juga kita pelajari. Kan ada adabnya doa ketika kita doa, pertama salawat, kemudian pujian-pujian kepada Allah. Jadi kalau kita salawat, kita doa kayak begitu. Ada urutan-urutannya. Salawat Muhammad bil awwal wal akhirin, salawat dulu. Kemudian baru pujian-pujian, pujian-pujian baru kita mengaku dengan kesalahan kita sendiri. Allahumma fir lana dzunubana. Lalu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita minta doa yang lainnya. Kemudian ditutup dengan biasanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Man kalau saya ngaji sama Ustaz Soleh itu ada Rabbana taqabbal minna. Ya, di akhirnya itu biasanya Ustaz Soleh mengajarkan penutupnya itu bukan Rabbana atina, tapi Rabbana taqabbal. Rabbana taqabbal minna. Kemudian yang bagi lawa yajtahida liyufiqahullahu ta'ala kama qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Yani seyogianya ketika kita bersungguh-sungguh untuk diberikan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan doa tersebut, maka di sini ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu Allah memberikan hidayah kepada kita yang kita memang seyogianya tahu. Seperti kita ngaji ini, Allah memberikan hidayah irsyad, hidayah bimbingan kepada kita. Kita tahu tuh namanya ghibah haram, ada adab tetangga, nggak boleh sama tetangga kayak begini, nggak boleh irian, nggak boleh jutek segala macam. Kemudian kita sholat,
jamaah ke masjid, kita diberikan hidayah irsyad, bimbingan, kita tahu pahalanya berapa, derajatnya dan lain-lainnya. Tetapi kita meminta kepada Allah hidayah itu taufik, hidayah yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Saya kan kalau orang kan mendoakan mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah. Saya dengar gitu ya, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah. Maksudnya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengerjakan amal-amal tersebut yang kita memang sudah berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita kan tahu ya namanya ghibah haram, tapi tetap aja kita kalau lagi ngomong, kadang-kadang kita ngomongin, kadang-kadang teman kita sendiri kita omongin, padahal kita tahu itu bahwa itu nggak boleh. Ini nih biasanya nih kalau Pak Desa kalau touring mah dia langsung pulang, karena kita ngomongin, padahal mah kita kagak tahu kata si Anu. Padahal kita tahu itu nggak boleh kita ngomongin hal-hal seperti itu. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sini adalah hidayah itu taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan tersebut. Maka Allah taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan memberikan jalannya berbagai jalan subulana. Jalannya itu enggak satu tapi macam-macam. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ketika kita sudah ada di titik akhir, kita bingung kita mau ngapain, cuma kita pasrahkan kepada Allah, insya Allah akan Allah memberikan kita kekuatan kepada kita dan kita akan diberikan jalan sehingga jalan tersebut yang kita tidak sangka-sangka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita lanjutin yang sekarang 1, 2, 3, 4, besok 5, 6, dan 7. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.